Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuri Alfa dengan NPM 24782067 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjalankan tugas yang telah diberikan pada lab session 6 tentang inheritance dan exception handling. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance, dan penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Nah, sebelum saya memberikan contoh, apa sih OOP itu? Nah, OOP itu adalah kepanjangan dari Object Oriented Programming. Itu untuk cara kita ngoding dengan konsep benda ataupun objek. Nah, jadi daripada semuanya kita membuat fungsi-fungsi biasa, di sini kita membungkus data dan perilaku jadi satu paket, disebut dengan kelas. Nah, jadi dalam kelas itu ada objek. Nah, objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Nah, selanjutnya penjelasan dari inheritance. Nah, inheritance ini adalah warisan. Nah, ini tuh kayak kita bikin kelas baru yang istilahnya numpang ke kelas lama. Jadi kelas baru itu otomatis mendapatkan sifat-sifat dasar dari kelas lama tanpa harus kita tulis ulang. Mirip kayak anak yang nurunin sifat dari orang tuanya, tapi juga bisa menambahkan sifat baru. Langsung saja ke contoh. Di sini saya akan membuat contoh tentang mahasiswa. Nah, yang pertama saya akan membuat kelas baru. Kelas baru nama mahasiswa. Selanjutnya menggunakan metode init. Init ini adalah sebuah konstruktor, ya, dan name ini yaitu buat parameter. Lalu subname ini digunakan untuk menyimpan nama yang akan disimpan. Selanjutnya ada method info. Fungsi ini untuk menampilkan informasi tentang mahasiswa. Jadi kita ngeprint ini setelah mendapatkan informasi tentang mahasiswa, dia akan mencetak bahwa dia adalah seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini saya menambahkan subclass, yaitu subclass untuk mata kuliah wajib. Membuat kelas lagi. Wajib. Mahasiswa. Nah, ini tuh kelas turunan dari mahasiswa, dari kelas ini. Selanjutnya menggunakan ini subname ini
buat matkul wajib ini terdapat tiga hal, yaitu ada nama, SKS, nilai. Nah, pada kode ini bisa disebut dengan atribut. Nah, atribut dari matkul. Nah, dari objek matkul dan memiliki beberapa atribut, yaitu nama, SKS, dan nilai. Selanjutnya super ini buat memanggil mahasiswa yang untuk mendaftarkan nama dari mahasiswa tersebut. Langsung ke subname, ini untuk menyimpan subname, SKS ini digunakan untuk menyimpan SKS tadi. Ini sama seperti SKS, satu ini nilai. Selanjutnya kita menggunakan method info. Method info ini untuk menampilkan semua informasi yang ada di mahasiswa tersebut. Ini mengambil, dia akan mencetak matkul wajib, yaitu dari SKS dan nilai. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengulang lagi atau membuat kelas baru tapi sama dengan kelas matkul pilihan. Gunakan kode yang sama. Sel nilai. Selanjutnya menampilkan sebuah informasi. Mengambil matkul pilihan dengan SKS dan nilai. Nah, di bagian ini yaitu kita menggunakan OOP dan inheritance. Nah, selanjutnya kita akan
selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang exception handling. Nah, exception handling ini adalah cara untuk program yang menangani error atau menangani kesalahan supaya program nggak langsung ke crash atau bisa disebut berhenti mendadak kalau ada masalah saat program dijalankan. Misalnya jika saya memasukkan user itu memasukkan angka padahal yang dia ketik adalah huruf, nah itu akan mengeluarkan hasil yang error. Nah, selanjutnya kalau kalau apa kalau nggak pakai exception handling, program akan langsung keluar, tapi dengan menggunakan exception handling ini kamu bisa menangkap errornya, seperti memberi pesan yang sopan, terus program bisa lanjut berjalan. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat contohnya. Di sini membuat fungsi untuk mencetak objek mahasiswa sekalian, nilai dan SKS-nya. SKS nilai. Try ini digunakan untuk menjalankan kode, tapi siap-siap untuk menangkap error jika terdapat kesalahan. Nah, selanjutnya if not, ini digunakan jika ada nama yang kosong. Langsung jika ada nama yang kosong langsung kita menggunakan value error nama mahasiswa tidak boleh Nah, jika ada yang nama kosong, misalnya nama mahasiswa itu tidak ada, maka si raise value error ini akan melemparkan sebuah error. Selanjutnya if SKS. Nah, jika SKS kurang dari 0 atau nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka SKS dan nilai akan terjadi error atau melemparkan error. SKS harus lebih dari 0 dan nilai antara 0 sampai 100. Nah, maka akan melemparkan error SKS harus lebih dari 0 dan nilai antara 0 sampai 100. Selanjutnya mengembalikan return class SKS nilai. Gunakan fungsi accept value error
error lalu dia akan mencetak error selanjutnya. Di sini saya menambahkan mahasiswa 1. Spasinya banyak ya. Mahasiswa bahwa matkul wajib yang bernama, misalkan nama saya sendiri Ibu, SKS 3 dan nilai 85. Lalu buat lagi mahasiswa 2 ini buat matkul pilihan, misalnya Elva. Misalnya SKS nya ada 2 dan ada nilai 90. Selanjutnya buat mahasiswa lagi juga. Lagi misalnya si Lala punya 4 SKS. Misalnya untuk ini kita coba kosongkan saja. Yang kita kosongkan untuk mengajarkan apakah terjadi error atau enggak. SKS 4 dan nilai 75. Selanjutnya mahasiswa 4 buat mahasiswa matkul pilihan nama Lulu, SKS 2 dan nilai 80. Selanjutnya di sini menambahkan kode digunakan untuk melihat atau menampilkan informasi dari mahasiswa yang telah kita buat tadi. Mahasiswa print sama, lakukan hal yang sama.
Sudah, selanjutnya di sini saya menambahkan list pada mahasiswa. Ini fungsinya untuk menyimpan semua mahasiswa dalam satu list. Misalnya mahasiswa 1, 2, 3, mahasiswa 4. Selanjutnya di sini kita akan cetak semua mahasiswa dan makulnya. Jadi mahasiswa is apa itu mahasiswa list. Mahasiswa 3. Ini kita print. Nah, ini untuk print mhs.info ini digunakan untuk memanggil metode info dari masing-masing mahasiswa. Coba kita set. Kita perangi. Oh, sebentar tidak ada. Fungsi error. Siswa 1 dari 38. Ini seharusnya tidak boleh melakukan spasi. Apakah masih ada yang error? 53. Gini ya. Tiba-tiba kosong kok.
Hmm, oh, di sini salah. Seharusnya ini. Harusnya di sini kita langsung print. Hmm, 39. Coba terus. Nah, di sini terdapat error, nama mahasiswa tidak boleh kosong. Ini terjadi error karena di sini pada bagian mahasiswa 3 ini saya sengaja tidak memberi atau mengasih nama pada mahasiswa 3 ini, dan hasilnya dia akan melemparkan error dari fungsi raise value error. Nah, coba kita tambahkan lagi. Misalnya namanya Lala. Nah, di sini jika namanya tidak kosong, dia akan mencetak semua dan tidak terjadi error apapun. Misalnya kita di sini kita kasih 0 dan ini teks spasi coba. Nah, di sini benar dia akan melemparkan sebuah error karena namanya kosong. Mungkin itu saja dari saya penjelasan singkat dari inheritance dan exception holding. Selanjutnya di sini menjelaskan deskripsi tugas dan penjelasan implementasi dan hasil running program. Langsung saja di sini pada deskripsi saya diminta untuk mengembangkan mini project Python dengan menerapkan konsep inheritance, perwakilan kelas, dan exception handling, penanganan kesalahan. Nah, inheritance itu adalah salah satu konsep utama dalam OOP. Nah, di sini kita mendapatkan membuat kelas baru atau mewarisi atribut atau metode dari kelas yang sudah ada. Selanjutnya exception handling. Nah, ini untuk mekanisme dalam pemrograman untuk menangani kesalahan situasi disebut dengan exception yang terjadi saat program berjalan. Nah, dengan exception handling ini kita bisa mencegah program crash atau memberi penanganan yang tepat terjadi kesalahan seperti try bagian kode memungkinkan menyebabkan kesalahan, dan except
bagian kode yang menangani kesalahan yang mungkin terjadi di blok di try. Langsung ke implementasi, penjelasan tentang implementasi. Nah, yang pertama itu ada PM25 sensor. Nah, ini digunakan untuk membuat subkelas baru, yaitu kelas PM25 sensor dengan memiliki beberapa kategori. Yang pertama itu ada baik, sedang, dan berbahaya. Nah, jika data PM25 sensor ini kurang dari 50 atau lebih dari 50, nah dia akan menghasilkan return atau termasuk kategori baik. Nah, sedangkan yang ELISA data ini digunakan jika data kurang dari 100 ataupun lebih, maka ini dikategorikan sedang. Nah, sedangkan yang ELISA data kurang dari 150 ataupun lebih, dia akan mencetak dalam kategori berbahaya. Nah, selanjutnya ada price value error. Nah, ini digunakan untuk data yang tidak memenuhi semua kondisi yang di atas, maka dia akan melemparkan exception value error. Nah, selanjutnya yang kedua ada CO sensor. Nah, pada CO sensor di sini membuat subkelas baru digunakan untuk melihat status aman atau perhatian. Pada kelas CO ini menggunakan metode status untuk mengembalikan status CO seperti if self data kurang dari 9, maka statusnya aman. Nah, sama saja seperti ini. Elif self data kurang dari 10, maka statusnya akan menjadi perhatian. Price valuable, maka ini digunakan jika nilai self data lebih dari 10 atau kurang dari 0, maka dia tidak termasuk kategori manapun, maka program akan melempar exception bersifat value error. Nah, selanjutnya noise sensor. Nah, ini digunakan untuk melihat tingkat level dari kebisingan. Nah, yang pertama ini membuat subkelas baru lagi, digunakan noise sensor untuk kebisingan dengan level rendah, normal, dan tinggi. Selanjutnya level, membalikan level kebisingan. Nah, jika data kurang dari 50, maka levelnya termasuk rendah. Nah, jika data kurang dari 70, maka level dari kebisingan itu normal. Nah, selanjutnya jika data kurang dari 90, maka level yang dihasilkan akan terlalu tinggi. Nah, selanjutnya penjelasan skenario mekanis penanganan kesalahan beserta screenshot kode, contoh, masukan yang valid dan tidak valid, dan juga hasil running-nya. Nah, contoh pada implementasi penanganan kesalahan. Ini di sini saya memberikan contoh dari file sensor simulator pada menu utama. Nah, pada kode di atas ini penanganan kesalahan yang diterapkan menggunakan blok try except untuk menangani input yang tidak valid. Nah, ketika pengguna memilih menu yang tidak ada, maka program menangkap kesalahan tersebut dengan value error dan menampilkan pesan seperti pilihan
ya, pilihan menu tidak valid. Ini tidak valid. Jika kesalahan lain, maka program yang akan menangani. Jika ada kesalahan program, maka program akan menanganinya dengan exception untuk menangkap dan menampilkan pesan kesalahan umum. Nah, selanjutnya ada hasil running. Nah, pada hasil running ini coba kita langsung running ya. Jadi Nah, di sini terdapat monitoring data lingkungan kota. Yang pertama ada menu. Yang pertama ada tambah lokasi, yang kedua ada lihat status kualitas udara, yang ketiga ada cari lokasi, dan terakhir ada keluar. Nah, yang pertama kita coba klik tambah lokasi, misalnya Liwa, kecamatannya Belik Bukit. Nah, di sini lokasi sudah berhasil ditambahkan. Langsung kita melihat status kualitas udaranya. Nah, pada lokasi Liwa Balik Bukit, kualitas PM2,5-nya itu masih dalam kategori baik. Nah, lalu pada CO Liwa pada status aman. Nah, yang terakhir pada tingkat kebisingannya, dia pada level